Alhamdulillah, Pak Irfan sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini absen banyak yang nggak bisa anak-anak, Pak De. Oh, gimana itu, Pak? Nggak tahu HP anak-anaknya. Jadi pada nggak absen sebagian, Pak De. Tapi nanti di awal Januari coba kita perbaiki lagi ya, Pak. Oke, oke, Pak. Yang jadi kendalanya Ada apa? ada WA nggak ke saya, Pak? Nggak ada sih. Saya belum ini kan ke Pak Ade sih. Cuman saya lagi ngedata Hmm, eh, karyawan mana yang nggak bisa nggak melakukan bisa. absensi, baru nanti saya info Pak Ade. Hmm, Iya, Siap. soalnya awal bulan ini itu ada update juga, Pak, dari sisi web browser Chrome-nya kemarin itu. Oh, Jadi nggak bisa masuk aplikasi gitu. Pas dibuka itu ngeblank layarnya, Pak. mm. Nah, rata-rata gitu setelah ada bug itu kita update juga aplikasi. Isi Oke. aplikasi kita update. Kalau sekarang kayaknya harusnya udah bisa, Pak. Udah bisa. Itu paling nanti minta tolong di list aja ya, Pak, yang belum bisa. Siap, Coba kita siap Pak bantu De. nanti pasti. Siap. Saya per Januari udah harus absen semua sih Iya. rencananya. Oke, oke, Pak Irfan. Udah ketemu Pak. Di sana berdua aja, Pak. Boleh Pak De, siap. Pembelian belum masuk. Oke. Rencana mau saya cek tapi Bentar. Uji udah cek. Saya share screen. Itu aja tuh disampaikan. Oh maksudnya pembeli belum masuk. Itu di BigQuery. Di salah aplikasi kan. Uji update-nya di mana? Untuk APK. Yang di folder APK ya. Barusan saya update dan yang di Satu, coba kita review list update-nya dulu ya, Pak. berarti yang di folder APK. Nah, di sini list tambahan fitur atau update-nya itu satu, tambahan fitur penjualan online di web Indopet Shop. Ini mirip yang Juanda ya, Pak? Ya, jangan sampai hilang kan. Kurang besar Pak De, bisa dibesarkan. Oh, bentar, Pak. Di update masuk ke website. Bantu update. Kurang besar ini ya, Pak, tulisannya. Ya, Oke. Di WA, Pak. ah, Kopi karena pendek gitu. Oke. Sebentar, Pak ya. siap. Saya copy dulu. Kita buka di Word aja. Hmm. Oh, ini bisa nih. Hmm. Tuh, tuh. Masuk. Nah, ini udah jelas, Pak? Nggak adaan Pak. Nggak ada. Ya, ngeblank hitam. Oh, hitam. Bentar, Pak. Saya share screen ulang.
Share, stop screen. Nah, Udah, jelas Pak. udah jelas. Nah, Oke. Nah, ini fitur permintaan update-nya ya, Pak. Satu, ya. tambahan fitur penjualan online di web Indo Pet Shop. Nah, ini sambil kita cek dulu. Ini tampilan tampilan desktop. Update-nya itu, oh langsung kita review aja, Pak. Update-nya itu di sini. Satu, brand partner. Nah, ini berarti apa? Poin nomor dua, brand partner udah kita tampilkan di sini. Terus yang kedua ada layanan kami di sini, Pak. Nah, ini. Terus update foto toko, ini udah kita tambahin, Pak, di bawah. Nah, ini jadi lebih banyak, terus bisa ditampilkan juga. Nah, ini. Baik, Terus, nanti ada maaf untuk yang toko TKI nanti kita update foto-foto TKI-nya ya Pak. Itu masih toko Sumarekon oh gitu. sebagian TKI. sih, nggak semua. Ini yang TKI bukan, Pak? Oh iya, itu udah. Udah Pak De, aman Pak De. Oh, udah, Pak. Udah. Oke. Ini foto-fotonya, terus ada, oh ini, penambahan fitur review testimoni. Nah, kalau yang ini, Pak, kita udah nyoba masukin gambar-gambar WA-nya. Cuma kayaknya ke website itu satu, loadingnya itu jadi agak berat, Pak. Satu, loadingnya bisa jadi agak berat. Terus yang kedua, dari sisi tampilan, kayaknya mungkin akan mengurangi estetikanya, Pak. Pilihan tampilannya. Nah, makanya kita ubah tampilannya itu seperti ini, Pak. Nah, jadi kita ngejar di tampilan HP-nya juga nanti, mobile-nya. Jadi si customer bisa langsung ini ya berkomentar gitu di apa kata pelanggan. Oh, enggak, Pak. Kalau Oh itu enggak. tetap kita input manual. Oh di input Tetap kita manual. tambahan, tetap kita tambahkan manual. Oke. Bentuknya itu bukan bukan berbentuk screenshotan gambar yang diupload ke sini, bukan. Oke. Tapi di input. Nah, Yang inputnya siapa Pak? ini saya cek dari sisi fitur masih ini, Pak, masih sama kita, Pak. Oke. Masih sama kita. Kalau yang ini. Kita cek lagi update-nya. Terus tambahan fitur penjualan. Penjualan itu bisa kita lihat nanti di sini. Kalau di tampilan mobile, Pak, ada menu produk. Nah, produk di sini. Bisa kita klik masuk ke list produk. Nah, ini baru sampel aja, Pak. Contoh produk.
Nah, ini bisa kita klik misal. Nah, ini gambarnya belum belum dilengkapi ya, Pak. Masih satu. Atau Ya, nanti kita coba praktikkan melengkapi data gambarnya, oke. foto-fotonya. Nah, ini kalau kalau pelanggan mau beli misal, berarti masuk ke menu produk. Nah, di sini bisa pilih-pilih dulu produknya apa yang mau dibeli, bisa tambahkan quantity atau langsung masukkan keranjang. Hmm. Atau bisa beli sekarang langsung. Nah, kalau beli sekarang langsung diarahkan ke halaman ini Pak, keranjang saya. Kalau mau check out, ini dipilih dulu. Kurang lebih mirip ini Pak alurnya Shopee. Nah, ini pilih toko dulu Pak. Pilih toko dulu. Contoh Toko yang terdekat mungkin ya. toko terdekat itu. Ini pembeli, nanti itu pembeli nggak perlu login Pak. Cukup masukkan nomor HP sama nama lengkap aja di sini. Nah, contoh ini diantar atau diambil bayar di toko. Ini bisa masukkan catatan, vouchernya nggak ada yang aktif. Nah, ini misal saya cuma mau beli satu aja. Nah, ini buat pesanan berhasil. Nah, nanti nanti seperti ini Pak. Di customernya itu seperti ini, terus nanti transaksi ini udah masuk ke sistemnya Indopet Shop. Udah masuk. Nah, gitu Pak. Kalau di sisi websitenya seperti itu, kita coba buka di sisi admin. Admin. Nah, ini di sisi adminnya, Pak. Admin web ya. Satu, kita udah menampilkan, oh ini, poin ke-6. Yang mengunjungi website Indopet Shop. Nah, ini kita udah buatkan analisisnya, Pak. Jadi jumlah pengunjung web ada berapa, total transaksi online-nya berapa, yang klik tombol bergabung sekarang itu ada berapa, terus yang masuk ke form pendaftaran ada berapa, yang ngeklik tombol WhatsApp juga ada berapa. Bisa terlihat di sini, Pak. Yang poin nomor 6 gitu bukan, Pak, maksudnya? Poin nomor 6. Kalau isi data dia masuk ke ranah kita kan selama ini kan belum ada nggak ngelink gitu. Jadi di saat ada calon investor yang mau mendaftar Hmm, lokasi buat Indopet Shop, ya, itu pada saat dia ngisi form registrasi misalkan, ya. itu langsung masuk ke nomornya kita, Pak.
Oh, ke WA gitu, Pak. WA betul sehingga kita tahu. Nah, kalau misalkan yang tampilan ini misalkan Ya, transaksi online ada 6, yang form registrasi ada 3, yang WhatsApp button ada 17. Berarti yang nge-WhatsApp ada 17 orang maksudnya, Pak. yang ngeklik tombol WhatsApp, Pak. Oh, ngeklik tombol Ngeklik, WhatsApp ada tujuh ngeklik belas. aja gitu. Ya, Oh, ngeklik doang tapi tidak menanyakan apapun gitu. bisa jadi seperti itu, Pak. Jadi kita nyimpen triggernya itu di tombol WhatsApp-nya itu, Pak. Jadi kan di halaman website itu ada tombol ini, WhatsApp. Nah, pas ini diklik itu, masuk ke sini, Pak. Nah, ini bisa aja dilanjutkan atau tidak sama Oke. pelanggan itu. Tapi di sini itu tetap terhitung karena udah ngeklik tombol itu. Oke. Nah, kalau yang form registration, Kalau yang registrasi ini, sebentar. Registrasi. Nah, kalau ini setelah kirim pendaftaran, Pak, nambahnya itu. Contoh, kirim pendaftaran. Nah, nambah, Pak. Cuma rekapnya ya, Pak. Siapa yang tuh pendaftarnya itu betul, Pak, belum belum masuk ke ditampilkan nomor WA gitu, Pak. nomor WA-nya ya. Link. Oke. Karena kan kita Mm-mm. sendiri nggak pernah, ya jarang lah buka di webnya gitu loh, Pak. Iya. Berarti nanti setelah mengisi daftar ini, mengisi inputan ini, yang sudah mendaftarnya kita tampilkan di sini ya, Pak? Ya, Atau mau langsung masuk ke WA aja? itu lebih bagus, Pak, Langsung masuk ke WA. kalau bisa. Oke, oke, oke. Jadi kayak WhatsApp button, dia Mm-mm. klik WhatsApp, ya syukur-syukur dia langsung komunikasi di WhatsApp kan, Pak. Ya, Ketik betul. info info list harga franchise in pet shop dong, misalkan kayak gitu. Ya, Baru nanti kita kan langsung komunikasi di situ. oke, oke, Pak. Nah, kalau form registrasi juga kan berarti dia mau daftar franchise nih. Nah, berarti kita follow up. Mm-mm, ya, oke, Pak. Ini berarti nanti saya arahkan ke nomor WA aja ya, Pak. Pas klik tombol kirim pendaftaran itu diarahkan ke chat WA. Ya, betul, Pak. Ini produk, oh ini produk. Nah, untuk produk-produknya nanti bisa ditambahin di sini, Pak. Di menu produk, Menu produk. bisa melengkapi kategori dulu, boleh. Ini kategori, terus ada produk. Nah, ini produknya biar lebih enak mungkin tampilan tabel. Ini produknya. Terus misal kita kan, nah ini kan contohnya ya Pak yang udah ada. Ya,
Misal kita akan menambahkan gambarnya. Gambarnya itu kan masih pada kosong foto-fotonya. Ya, Nah, kita klik ini, Pak. Klik tombol icon mata ini. oke. Udah. Nah, ini bisa kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada tombol tambah gambar. Tambah gambar. Ya. Nah, ini kita coba tambahkan gambarnya. Oh, kemudian untuk ukuran gambarnya, Pak, lebih bagus itu rasio 1:1, Pak. Rasio 1:1. Jadi kotak itu gambarnya, fotonya. Nah, ini baru satu, bisa ditambahkan beberapa gambar. Nah, itu udah ada beberapa gambar, Pak. Bisa Oh, kita langsung cek di websitenya. Di web itu kita masuk ke menu produk. Nah, di sini yang udah dilengkapi itu yang ini. Nah, gambarnya jadi banyak, Pak. Ini fotonya. Itu baru dari sisi gambar. Kalaupun mau melengkapi seperti ini nih kategori, kode, spesifikasi, itu bisa, Pak, di sini. Contoh apa ya spesifikasinya? Berat, beratnya 100 gram. Berat, bisa berat 100 gram. Hmm. Ini nanti muncul juga di sini, Pak. Muncul di spesifikasi. satu produk bisa berapa gambar, Pak, maksimal? Produk itu biasanya 4, tapi kita coba ya, Pak. Oke. Kayaknya lebih lebih dari 4 pun bisa, Pak. Dinamis. Kita coba tambah lagi. Bisa banyak, Pak. Ini udah 5. Siap. Bisa banyak. Itu untuk produk. Oh, terus ini kan baru produk yang di sininya, Pak. Foto yang di sini. Nah, Ya. untuk foto tampilan depan, tampilan di, nah, tampilan di sininya itu beda lagi, Pak. Ini posisinya ada di produk edit. Nah, ini tadi kan tombol yang mata ini ya, Pak, icon mata. Ya. Kalau ubah foto yang di depan itu yang icon pensil. Ini. Nah, bisa dipilih, Pak, di sini. Foto utamanya ini, Pak. Terus di sini juga ada status produknya itu mau kita tampilkan di web atau enggak. Bisa diatur ininya, Pak, status mau dipublish atau enggak. Nah, deskripsi juga bisa kita lengkapi di sini. Ini harga, ada kode. Nah, kode ini, Pak, yang nyambung ke kode sistem yang di Indopack Shop. Kode ini. Jadi nanti saat ada pesanan masuk dari website itu bisa langsung sinkron dengan yang di sistem Indopack Shop juga, Pak. Kode. Kode itu barcode mungkin ya, Pak?
bisa barcode bukan Pak? Kode yang dari bukan kode barang. Bukan Pak, kode barang. Oh, Kode barang. Bisa diisi kode barang dari yang di sistem Indopetsel. itu kode barangnya dia nge-register sendiri atau kita yang buat? Di aplikasi Indopedia kan ada kode barang. Di aplikasi Indopetshop kan ada kode barang, Pak. Ada data Ya, barang kan, ada kode barcode berarti barcode yang di barang. gimana? Barcode yang di barang berarti ya, Pak? Kode kode barang, Pak. Ada kode barang, ada barcode ya. Biasanya itu. Saya cek dulu deh. Kan ada Sebentar, Pak. Kita cek. di aplikasi. Yang kode ini sambil kita cek dulu, Pak. Ya, soalnya setahu saya nggak menggunakan kode. Oh, gitu. Oke. Kalau berkuatnya sama. Nah, Nice. tambah banyak, tambah banyak. Ya kode atau barcode Kode atau barcode, Pak? Iya, betul. yang ada di aplikasi aja. Yang ada di aplikasi, Pak. Iya. Gitu. Kalau buangnya, Ini buangnya edit produk. sama. Nah, Terus kalau melihat daftar transaksi yang ada di webnya itu bisa dari menu ini, Pak. Transaksi. Nah, ini rincian. saya sudah mau lumayan. Nah, ini yang terbaru sebelah sini, Pak. Rincian. Seperti itu mungkin Pak Irfan. Ada masukan? Kalau dashboard admin ini yang pegang berarti Hmm. kedua tokonya atau di hanya di kantor? Di kantor aja, Pak. Oh, di kantor aja. Berarti memang harus ada orang yang standby monitoring ini berarti ya. Sebetulnya untuk monitoring, sebentar, Pak. Bentar, Pak Irfan. Siap. Saya stop dulu share screen-nya. Jangan jangan ikut. Saya Halo Pak Irfan. Ya, Pak Yana. Jadi kalau ada user order dari toko online, Ya, ya, order dari toko online, kalau pusat itu, tadi kan ada login pusat, dia hanya sifatnya monitor aja dashboard itu, oke. hanya monitor aja bahwa tahu ya, yang apa, yang transaksi online dari Juanda, sorry, dari Indopet Shop
TKI atau karawitan itu mana aja. Ya, Jadi sifatnya hanya monitor, oke. ya, hanya monitor. Kalau transaksi sebenarnya, kan pada intinya itu penjualan online itu barangnya akan keluar kan, Ya, sehingga akan mengurangi stok nanti itu gitu. Nah, itu nanti ada di aplikasi ini, Pak. Akan otomatis masuk ke tiap toko, ya. Akan otomatis masuk. Jadi di rekap transaksi toko itu nanti ada tambahan. Sorry, di sini di dashboard ini belum. Nah, ya, jadi kita bisa filter di sini. Penjualan offline, penjualan online, ada penjualan web. Jadi kita bakal tahu gitu ya. Bukan kita, si toko itu akan tahu bahwa ada orang yang belanja via web, Pak Irfan. ya, Dan itu dicetak, dan itu harus diproses sehingga stok di toko berkurang. Seperti itu. Jadi ya. kalau web itu hanya untuk order user, ya, sehingga gak usah DWA order user. Order user itu nanti akan masuk ke setiap toko masing-masing. Di sini kan terlihat, di web itu terlihat. Nih, dari cabang Karawitan yang mana gitu ya. Dari cabang Sumarekon yang mana. Ini adalah untuk admin yang ada di pusat memonitor, ya, memonitor transaksi. Tapi Oke. kalau eksekusi transaksinya apakah di sini? Tidak, Ya, ya. Karena ya kita sudah punya aplikasi penjualannya di aplikasi yang ini, ya. Jadi nanti itu di di diproses. Jadi statusnya itu masih open gitu, Pak. Di transaksi penjualannya itu masih open, tinggal dilakukan pembayaran, kemudian bayarnya kalau memang sudah bayar berarti tetap harus harus monitornya, lihat udah bayar belum nanya. Nah, ini nih barusan kepikiran, kalau bayarnya nanti via transfer atau bagaimana, Pak Irfan? Si oke. konsumen kalau order via web berarti kan dia bayarnya via transfer kan? Iya, tuh. Kalau enggak misal Mengetahui sudah bayar atau belumnya ini nih harus kita jembatani. tuh, Apakah admin di toko juga harus tahu? Berarti buka ini gitu ya. Buka aplikasi ini dan dia udah keterangannya sudah bayar. Kalau udah bayar baru dilakukan proses di sini. proses. Iya, Ah, proses di aplikasi ini itu tidak perlu input ulang lagi. Nama pelanggannya, rincian barangnya nggak perlu input ulang lagi. Hanya memproses bahwa ini ada pesanan masuk, sudah bayar, dan kita keluarin stoknya gitu. iya, Seperti itu. Diintegrasinya ke sini, Pak. Karena yang paling penting itu untuk laporan keuangan, stok, dan yang lain-lainnya semua ada di sini. Jadi web itu hanya untuk order, memudahkan order pelanggan tersebut gitu. iya. Seperti itu. Untuk notifnya di toko, apakah ada misalkan kayak WA yang belum terbaca ada satu misalkan. Nah, untuk yang order misalkan ada notif ke toko di penjualan web ada Ada ya tanda Shopee gitu ya. ya misal gitu. Atau di Atau- tanda satu gitu Pak, berarti ada yang masuk satu biar si Oh toko gini Pak, si aplikasi paling gini, aplikasi ini itu kan standby terus kan, aplikasi ya. toko. Aplikasi toko itu kan standby terus. Jadi nanti Ya, kita akan refresh berkala paling di dashboard ini, ya. ya. Ini sebetulnya ini udah jalan tapi lupa di sini belum kemunculin, Ya, misalnya ya. tuh di online itu misalnya ada kalau ada yang masuk satu berarti ada tandanya satu. Ya, eh biar gak bingung, Pak Irfan itu kan ada offline berarti datang ke toko. Ya, Kalau online itu sekarang juga kan udah ada penjualannya. Penjualan online Pak Irfan udah ada belum? belum Yang Pak. dilakukan oleh gudang itu? Belum Pak. Oh belum. Iya.
Bentar, bentar. Itu Saya kira itu, bentar, Jack. Online itu penjualan yang grosir ya? Itu apa? Sabuan deh teman. Di Indomaret Shop? justru pengennya online itu yang e-commerce itu Pak, yang Bentar, integrasi Pak. dengan e-commerce. Ini kan penjualan online nih. Saya teh lihat data ini, Pak. Jadi yang dilakukan oleh gudang Indopet Shop ke toko Toko internal, oh maaf, ya, ya ketahuan. Jadi online itu adalah untuk jenis jual. Nanti kita ya, ganti uraiannya, maaf, ya bukan betul. online. Jadi ini penjualan internal. Ya, betul Pak. Internal dari Gudang gudang ke toko. ke toko. Nah, sementara sekarang ini namanya online di data kita itu. Nah, nanti kita tinggal ganti uraian aja. Siap. Sehingga yang ketiga itu bukan penjualan web, tapi penjualan online. Ya, Online, nanti betul. kita ubah. Oke, oke. Itu jadi ada tiga jenis penjualan. Penjualan offline, toko ke konsumen, penjualan internal dari gudang ke toko, sama penjualan online, yaitu dari toko ke konsumen Dari tapi via konsumen web toko. tersebut. Ya, Gitu. betul Pak. Ininya udah jalan, nampilin di sini yang belum. Jadi si user di toko bakal tahu saat ada penjualan baru Online. tersebut gitu. Ada penjualan baru dari online. Ya, Itu integrasinya, integrasi ke sininya sehingga udah nyambung semua ke laporan yang adanya, gak usah input-input lagi. Prosesnya itu hanya memproses transaksi, diselesaikan gitu. ya. Tidak harus input ke transaksi penjualan berarti ya Pak Gak ya. usah, otomatis masuk. Ya. Oke. Jadi dalam satu hari itu, kalau jenis penjualannya gak difilter, berarti semua faktur ini adalah faktur gabungan, Udah. baik offline ataupun online gitu. Ya, Tapi kalau kita ingin tahu salah satu, tinggal difilter aja di sini. siap. Mana yang offline ini kan gudang nggak ada offline ya. Tapi Ya, kalau kita pilih Karawitan, contohnya di sini, ini offline-nya Karawitan ya. Nah ini online-nya atau sekarang masih web namanya istilahnya. Kebetulan memang datanya belum ada, jadi nggak muncul. ya, Double klik, selesaikan transaksi gitu. ya. Oke, kalau dari sisi aplikasi itu aja integrasinya, Pak. Ya Pak. Selanjutnya mah nggak ada yang lain, nggak ada perubahan. Oke, silakan lanjut lagi, Pak Ade. Hah? Oh, udah. Tinggal yang akan upload gambar siapa? Foto. Atau mau Ada timnya, Pak Irfan, di sana nanti. Apa butuh di training lagi atau cukup dengan rekaman ini nanti? tambah. Secara web sih udah bisa dipahami Pak. Oke, Paling sama lah dengan lebih sederhana malahan dari toko online yang ada ya. ya, paling ya nanti untuk upload gambar, harga ya paling dari kita ya Pak ya. Ya, Karena kan nggak semua produk yang akan kita jual di online juga. Jadi dipilih lagi produk apa yang betul. kita jual di online sementara gitu. Betul. Kita kan udah ada fitur tampilkan atau enggaknya itu. Ya, Ya. nah berarti ini yang webnya ini nanti ke kita ya dikasih Ya, user login passwordnya sama usernya ya. semua ya di Indopet Shop. Kita hanya Ya, membuatkan aja siap. untuk mengatur isinya. Paling tambahan yang itu Pak Ade yang di produk yang dispesifikasi paling ada masa kadaluarsa mungkin ya. Jadi Oh, nanti itu kita jual yang mungkin mendekati expired gitu. Jadi ditampilkan masa kadaluarsanya misalkan H-2 bulan gitu Mas. Berarti yang dimasukin itu tanggal kadaluarsanya aja kan? Ya, Oke, tadi itu saya mau bilang apa ya? Bulan.
Hmm, 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 hmm. Saya mau bilang apa deh? Join button. Papa mana HP? Sementara, Kalau untuk biaya pengiriman, itu kan ada biaya pengiriman ya. oh Nah, iya itu iya betul betul. bisa Ini udah terintegrasi ke disampaikan deh. Grab sama Gojek nggak? Itu yang mau saya sampaikan deh. Mana HP? Kamu gimana deh? Udah di sana. Deh. Ini ada biaya pengiriman ya Pak? Tadi Ya, sorry kelewat. Ya. Untuk biaya pengiriman ini, bentar, saya ya, Pak. Oh iya. Biaya pengiriman. Untuk biaya pengiriman ini, kita cobanya pilih produk dulu, Pak. Oke. Ini pilih produk dulu, belanja, misal 2, di sekarang. Nah, sampai di halaman checkout ini, contoh tokonya Indopet Shop Karawitan. Nah, ini kan ada metode pengiriman ya, Pak. Ada diantar, ada diambil. Tadi kita cobanya baru yang diambil. Kalau diantar, nah itu nanti bisa eh, berdasarkan titik koordinat pembeli, Pak. Di sini tuh nanti web ini dapat jarak dari Indopet Shop Karawitan sampai ke rumah pembeli itu jaraknya berapa kilometer. Nah, ini nanti yang bisa kita hitung jadi biaya pengiriman, Pak, di sini. Karena biaya pengirimannya belum diatur ya, Pak. Settingnya itu berarti ada di sini, Pak. Nah, bisa kita tentukan jaraknya. Contoh dari 0 sampai 5 kilometer. Jarak minimumnya 0, jarak maksimumnya 5. Biayanya bisa 5.000, Pak. Kita simpan, tambah lagi. Dari 5,1 sampai 10. Biayanya 10.000. Oh, dari 10 lebih. Iya. Iya, Pak, gitu. Nah, ini misal 15.000. Nah, kalau jarak maksimumnya kosong, ini nanti mau berapa kilo pun akan 15.000, Pak, nantinya. Oh, sorry. 10 kilo. 15.000. Kita simpan. Coba kita refresh lagi di sini. Jaraknya 105 kilometer di sini. Nah, biaya pengirimannya tetap 15.000, Pak, di sini. 15.000. Oh, terus di sini ada voucher, Pak. Ada voucher. Kita coba tambah. Gratis ongkir. Hmm,
Contoh 15.000. Simpan. Nah, di sini bisa pilih voucher, Pak. Tuh, dapat potongan 15.000. Jadi, ke biaya pengirimannya juga, di sini masuk rinciannya diskon ongkir 15.000. Kalau kita nggak pakai voucher, diskonnya 0. Jadi, tetap ada biaya pengiriman. Seperti itu, Pak. Jadi, ini mah opsi untuk settingnya itu bisa dilakukan di sini, Pak. Mau diaktifkan atau enggak. Terus misal dari 0 sampai 5 kilometer itu gratis. Nah, berarti biayanya di sini kita ubah jadi 0. Nah, seperti ini Pak Irfan. Siap. Gitu. Nah, kalau misalkan transaksinya via online yang di luar Bandung, itu gimana Pak? Apakah bisa? Misalkan via ekspedisi, Ya, JNE, JNT, misalkan Pak. sementara yang ada di sini baru 2 Pak. Baru. Diantar Jadi atau kalau diambil gitu ya. untuk pengiriman yang jauh itu sebetulnya perlu ini juga Pak, integrasi dengan API itunya, jasa pengiriman gitu. Ekspedisinya ya. Betul. Untuk yang diantar nggak ini ya apa namanya tuh misalkan diantarnya pakai Gojek atau pakai Grab gitu Pak. Mm-mm. Itu juga sama Pak sebetulnya, butuh integrasi. Oke. Jadi ini diantarnya diantar sama kita berarti ya. Betul. Ada lagi Pak? Eh, ya itu sih Pak. Kalau butuh integrasi dengan Grab, Gojek kayak gitu berarti membutuhkan waktu yang lama juga ya. Untuk Karena kita kan update-nya. Tuh. ya karena kan kalau misalkan diantar sama kita mah berarti sama aja Pak sama yang sekarang berjalan. Mungkin hanya yang membedakan kalau yang sekarang kan via WA si Ya, konsumen nge-WA pesan ini pesan ini pesan ini diantar sama kita. Kalau yang 1,5 itu free kan, kita free delivery gitu. Nah, yang 2 kilo ke atas itu kita biasanya menyarankannya pakai Gojek ke konsumen. Nah, maksud saya kalau misalnya ada online seperti ini yang lebih dari 2 kilo itu ya bisa di
ini kan ke Gojek atau Grab gitu pengantarannya. Mhm. Kalau di sini belum bisa Pak, gitu. Belum bisa ya? Belum. Oh iya. Oh terus gini Pak, di website ini nanti setiap produk, setiap barang bisa diiklanin juga Pak. Untuk bahan iklan juga bisa itu. Jadi kan kita udah punya nih linknya. Nah satu ini bisa Ya, share linknya itu bisa di copy ataupun misal Google Ads, pakai Google Ads itu bisa diarahin ke sini nanti Pak. Atau di IG, di Facebook atau dimanapun gitu. Linknya ini ya. bisa kita copy Pak. Langsung Oh, arah ke produk ini. ya. Secara sistem web sih bisa dipahami ya, Pak Ade. Tadinya harapan kita itu kan mencakup luas ya, Pak. Tidak hanya daerah terdekat, Ya. tapi bisa di luar Bandung juga gitu, atau ke Mhm. Tasik, ke Garut, yang memang tujuan kita ya transaksi di penjualan online-nya meningkat gitu dibandingkan di offline. Hanya saja ya mungkin perlu integrasi tadi ya, perlu waktu gitu ya. Ada tapi untuk baik sih. Halo Pak, nyimak. Jadi Ya, kalau untuk ekspedisi ini istilahnya kita ada pekerjaan tambahan dan ada biaya tambahan untuk langganan dengan karena ini pihak luar Pak. ya, Si ekspedisi ini oleh pihak luar gitu. Maksud pihak luar itu dia punya layanan, punya data agar bisa diakses oleh kita teh harus kayak register dulu ya ya. agar kita bisa menggunakan layanannya itu gitu. Nah, sehingga di aplikasi yang sekarang ini kita bikinnya itu adalah satu, makanya waktu diskusi saya bilang gitu minimal mendekatkan, memudahkan pelanggan yang existing dengan Indopet Shop, Ya, memudahkan dia untuk eh belanja. ordernya ataupun minimal itunya gitu, mendekatkan dari sisi pelanggannya. Kalau Oh, untuk tujuan penjualan lebih jauh via ekspedisi ini, ya kita bisa, tapi harus kita kerjakan lagi. Ada modul lain khusus untuk mengintegrasikan ke ekspedisinya tersebut isi. gitu. Meskipun kelihatannya tinggal nambahin sedikit di bagian ini, di bagian check out, Ya, tetapi itu sebetulnya terpisah gitu. Kita harus register dulu, contoh ke layanan kayak payment gateway lah Pak. Ya, bayar otomatis itu, apakah semudah itu enggak? Kalau kita buka gitu kan. Coba deh buka, ada Midtran, ada Sendit. Kita harus register dulu web kitanya apa, lalu ada biaya di sana. hmm, Biaya untuk registernya itu gitu. Kita sebagai partner dari layanan tersebut layanan. seperti itu. Ya, Mungkin bisa dikembangkan bertahap, Pak. Ya, siap. bisa dikembangkan bertahap. Kalau dengan Gojek sama Grab, deh, Bisa. itu bisa. Ada layanannya itu by shift. Ah, jadi
orang itu jual layanan juga, Pak. Kita punya Ya. web. Biar di web kita itu kita bisa langsung order Gojek ataupun Grab, Hmm. ya. Kita harus daftar ke sana gitu. Ke Gojek sama Grab-nya ya, Pak. Iya. Jadi kita nggak bisa akses langsung, nggak bisa daftar akun, ada biayanya juga gitu. Jadi insya Allah bisa, tapi untuk skup pekerjaan sekarang itu belum mencakup ke arah sana, Mbak. Ke integrasi yang ekspedisi sama pengiriman Pengiriman ojek Gojek. online itu gitu. Ya. Info tambahannya, misal sekarang Gojek kan dia masih merugi. Secara perusahaan dia itu masih merugi. Salah satu biaya terbesarnya apa? API Map Google. Gojek kenapa ada biaya administrasi? Karena untuk menghitung titik kita sampai ke gitu ya dengan akurat dengan enak itu dia menggunakan layanannya Google dan itu bayar gitu. Gojek juga sebetulnya tidak secara cuma-cuma dapat gitu. Nah, jadi kalau dengan pihak luar itu sekarang udah seperti itu kita tidak bisa pakai seenaknya, tetap ada biayanya di sana gitu. Ya. Berarti kalau kita mau menggunakan layanan Gojek atau Grab, berarti di manual ya, Pak. Kalau misalkan nih lebih Iya, dari 2 kilo atau 3 kilo gitu. ya kita tinggal akalin aja yang mau pesennya itu. Saya juga belum belum pengalaman banget, Pak. Kira-kira menggunakan alat ini, kita udah punya web tapi ordernya belum nih. Berarti Ya. toko yang orderin atau pelanggan yang orderin itu, Pak? Nah, Bagusnya. ya. Kalau kalau dari segi pelanggan ya, Pak ya. Kalau misalkan kita mau COD barang kan di situ ada pilihannya. Misalkan mau delivery, berarti kalau delivery kan berarti pesan Grab atau Gojek, Pak, secara otomatis gitu. Mhm. Kalau dari segi konsumen tentunya kan pengen mudah ya. Ya udah, Betul, saya kan taunya nyampe aja dengan harga segitu gitu, Pak. betul, betul. Atau Berarti kita yang Gojeknya pesan, berarti dipesenin sama toko aja. iya paling gitu kalau Berarti si tarif ongkos kirimnya itu kita si toko harus punya riset. Kalau pakai betul. Gojek dari 5 sampai 10 kilo berapa gitu. Apa? Dari Iya, 2 sampai 3 berapa masukin di daftar ongkos kirim itu. iya, Paling gitu, Pak. Sementara. ya paling gitu, Pak. Jadi maksudnya ya di balik semua kemudahan ada proses yang harus disusunnya dulu gitu. Tapi Betul. jangan sampai apa yang udah kita buat karena belum pas gak dipakai tidak juga kan. Jangan Ya, sampai seperti itu. Kita bisa akalin dengan cara yang lainnya. ya. Oke, oke. Diskusinya cukup membangun apa yang diinginkan, apa yang kurang. Ya, Keinginan mah kan tidak akan berhenti ya, Pak. betul. Pasti ada aja yang Ada aja pengen terus ini gitu. gitu. Sip, sip. Ya paling itu tambahannya paling nanti di spesifikasinya ya pada ya minta dicantumkan tanggal kadaluarsa mungkin sehingga nanti kita bisa menjual H-1 bulan atau H 2 bulan barang yang mau expired tapi dengan harga yang tentunya di bawah HPP atau di bawah lagi gitu. Jadi penjualan online itu sebetulnya ngebuang barang aja yang memang mendekati expired.
biar lebih cepat gitu. Oke, Pak Irwan. Ya, Pak De, itu aja sih dari kita. Ya. Terima kasih untuk waktunya dan kepercayaannya. Siap, Pak Yana. Kita bertumbuh bersama. Saya juga kita bukan orang yang jago, pinter, tapi kita berdiskusi untuk menjadi lebih baik. Gitu aja, Pak. Siap. Kasih, Oke. Pak. Yuk, sama-sama.